Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan, NIM 240170236. Izinkan saya mempresentasikan yang tugas UTS yang berjudul Kebocoran Data Tokopedia. Kebocoran data Tokopedia 2020, studi kasus tentang salah satu insiden keamanan siber terbesar di Indonesia, di mana 91 juta akun pengguna Tokopedia mengalami kebocoran data. Peristiwa ini mengungkapkan kerentanan kritis dalam infrastruktur keamanan digital dan pentingnya perlindungan data pribadi. Apa yang terjadi? Pada Mei 2020, hackers bernama Sin Hunters mengklaim telah mencuri data 91 juta akun pengguna Tokopedia dan menjualnya di dark web seharga $5.000. Data yang bocor mencakup nama pengguna, email, nomor telepon, password, hash, dan tanggal lahir. Meskipun password tersimpan dalam bentuk hash, banyak pengguna menggunakan kata sandi lemah dan identik di berbagai platform, meningkatkan risiko penyalahgunaan. Penyebab kebocoran data: 1. Keamanan server lemah. Sistem backend memiliki celah keamanan yang memungkinkan akses tidak sah ke database pengguna. 2. Enkripsi password buruk. Password tidak terenkripsi dengan baik dan algoritma hash masih dapat dibobol oleh penyerang berpengalaman. 3. Tidak ada MFA. Tidak ada penerapan multifaktor authentication untuk lapisan keamanan tambahan pada akun pengguna. 4. Monitoring minim. Kurangnya monitoring aktivitas mencurigakan di sistem membuat serangan tidak terdeteksi dengan cepat. Dampak kebocoran data. Dampak pengguna: 1. Data pribadi berisiko disalahgunakan untuk phishing dan penipuan. 2. Identitas pengguna dapat dicuri untuk transaksi ilegal. 3. Kekhawatiran akan keamanan informasi pribadi meningkat. Dampak perusahaan: 1. Hilangnya kepercayaan publik terhadap Tokopedia. 2. Kerugian reputasi dan biaya perbaikan sistem keamanan. 3. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya keamanan data. Solusi jangka pendek: 1. Peningkatan keamanan server, audit keamanan rutin dan perbaikan sistem backend untuk menutup celah yang dimanfaatkan penyerang. 2. Implementasi multifaktor authentication, mengganti password dan menerapkan MFA untuk memberikan lapisan keamanan tambahan pada setiap akun pengguna. 3. Enkripsi password lebih kuat, menggunakan algoritma hash yang lebih canggih dan sulit dipecahkan untuk melindungi password pengguna. Solusi jangka panjang: 1. Standar keamanan ISO 27001, penerapan kebijakan keamanan data sesuai standar internasional untuk manajemen informasi yang struktur. 2. Kepatuhan perlindungan data pribadi, implementasi regulasi PDP untuk memastikan perlindungan data pribadi pengguna sesuai yang hukum berlaku. 3. Sistem deteksi instruksi, monitoring dan deteksi dini aktivitas mencurigakan melalui intrusion detection, sistem untuk respon cepat. 4. Edukasi pengguna, program kesadaran untuk mengajarkan pengguna tidak menggunakan password yang sama di berbagai akun. Edukasi keamanan pengguna: 1. Password unik dan kuat, gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang berbeda untuk setiap akun. 2. Aktifkan MFA, manfaat autentik 2 faktor untuk perlindungan ekstra pada akun penting. 3. Hindari phishing, waspada terhadap email mencurigakan, dan jangan klik tautan dari sumber yang tidak terpercaya. Pembelajaran penting: keamanan sistem komputer bukan hanya tanggung jawab teknologi, tetapi juga manajemen data dan kesadaran pengguna. Perusahaan besar sekalipun dapat menjadi korban jika tidak menerapkan pengaman berlapis atau pemantauan berkelanjutan. Kesimpulan keamanan cyber sebagai prioritas: 1. Teknologi, infrastruktur keamanan yang kuat dan terus diperbarui untuk menghadapi ancaman baru. 2. Manajemen, kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas serta audit rutin yang memastikan kepatuhan. 3. Kesadaran, edukasi berkelanjutan bagi pengguna dan karyawan tentang praktik keamanan digital yang baik. Masa depan keamanan data: kasus Tokopedia menunjukkan bahwa keamanan cyber harus menjadi prioritas utama.
dalam menjaga kepercayaan dan keselamatan data pengguna. Organisasi harus mengintegrasikan teknologi canggih, manajemen risiko yang solid, dan budaya keamanan yang kuat. Hanya dengan pendekatan holistik ini, perusahaan dapat melindungi aset digital dan membangun kepercayaan jangka panjang dengan pengguna mereka. Sekian hasil UTS yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.